Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini akan mempresentasikan Linear Programming The Big M Simplex Method fungsi maksimum. Dengan mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 6, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2024-2025. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa MTS Mukti dengan MTM 23032010059 sebagai Ketua. Saya Julia Ika Widya Astuti dengan NPM 230320100062 sebagai Wakil Ketua. Saya Rahman Nur Aini dengan NPM 23032010063 sebagai anggota. Saya Nabila Maharani Zalia Putri dengan NPM 23032010086 sebagai anggota. Saya Fania Aulia Rahmat dengan NPM 230320100090 sebagai anggota. Selanjutnya, diketahui persoalan sebagai berikut. Diketahui persoalan program linear primal berikut. Maksimumkan Z sama dengan 50x1 ditambah 90x2 ditambah 50x3 dengan batasan-batasan 2x1 ditambah 5x2 ditambah x3 sama dengan 30. 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 28. 4x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3 lebih besar sama dengan 25. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan The Big M Simplex Method dan tentukan keputusan nilai optimalnya. Nah, langkah penyelesaian yang pertama yaitu kita ubah menjadi bentuk standar dengan fungsi tujuan. Maksimumkan Z sama dengan 50x1 ditambah 90x2 ditambah 50x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 dikurangi mx6 dikurangi mx7. Nilai M di sini merupakan variabel artifisial dan bernilai negatif karena kita ingin memaksimumkan nilai Z-nya. Kemudian nilai Z dipindah ruaskan menjadi Z negatif 50x1, negatif 90x2, negatif 50x3, negatif 0x4, negatif 0x5, ditambah mx6, ditambah mx7 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 2x1 ditambah 5x2 ditambah x3 ditambah x6 sama dengan 30, 3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 ditambah x4 sama dengan 28, 4x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3 dikurangi x5 ditambah x7 sama dengan 25. Dengan batasan juga x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 lebih besar sama dengan 0. Dengan variabel x3, x4, x5 adalah variabel slack dan variabel x6, x7 adalah variabel artificial. Langkah penyelesaian selanjutnya, nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada bentuk standar dimasukkan ke dalam tabel. Namun, sebelum mencari nilai pada kolom kunci dan baris kunci, kita mengubah nilai ZJ min JJ dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah kurung negatif M dikali baris 1 ditambah kurung negatif M dikali baris 3. Di mana pada baris 0 barunya
X1 adalah negatif 50 negatif 6M, X2-nya negatif 90 negatif 8M, X3-nya negatif 50 negatif 4M, X4 0, X5-nya M, X6 0, X7-nya 0, dengan RHS-nya adalah negatif 55M. Kemudian kita akan memilih kolom kuncinya, di mana pada kolom kunci dipilih dengan nilai M yang bernilai negatif terbesar. Di sini berarti dipilih X2 yaitu dengan nilai negatif 90 negatif 8M. Setelah itu, kita memilih baris kunci RHS dibagi dengan angka yang terkena dengan kolom kunci yaitu X2. Sehingga pada X6 didapatkan 30 dibagi 5 sama dengan 6, X4-nya 28 dibagi 2 sama dengan 14, X7-nya 25 dibagi 3 sama dengan 8,33. Maka dari itu, pada pemilihan baris, kita memilih nilai dengan positif kecil, yaitu X6 dengan nilainya adalah 6. Kemudian, kita menggunakan perhitungan yang kita dapat dari baris kunci dibagi dengan angka yang ada pada angka yang terkena pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 5. Sehingga perhitungannya 2 per 5, 5 per 5, 1 per 5, 0 per 5, 0 per 5, 1 per 5, 0 per 5, dan 30 per 5. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan, di mana menggunakan cara kedua. Pada perhitungan ZC min CC, baris pertama ialah nilai baris ZC min CC itu sendiri. Pada baris kedua merupakan baris kunci. Kemudian angka negatif 90 negatif 8M adalah angka dari baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Jadi, untuk perhitungannya adalah negatif 50 negatif 6M dikurangi negatif 90 negatif 8M dikali 2 per 5. Didapatkan nilai negatif 14 negatif 14 per 5M. Kemudian, negatif 90 negatif 8M dikurangi negatif 90 negatif 8M dikali 1 adalah 0. Sampai dengan negatif 55M dikurangi negatif 90 negatif 8M dikali 6, hasilnya 540 dikurangi 7M. Kemudian pada perhitungan baris kedua, baris pertama adalah baris X4, dan untuk baris kedua adalah baris kunci. Kemudian angka 2 adalah baris X4 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya adalah 3 dikurangi 2 dikali 2 per 5 adalah 11 per 5. 2 dikurangi 2 dikali 1 adalah 0. Sampai dengan 28 dikurangi 2 dikali 6 adalah 16. Kemudian perhitungan baris ketiga. Baris pertama adalah baris X7, baris kedua adalah baris kunci. Kemudian angka 3 adalah baris X7 yang terkena kolom kunci. Untuk perhitungannya sendiri, 4 dikurangi 3 dikali 2 per 5 sama dengan 14 per 5. 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0, sampai dengan 25 dikurangi 3 dikali 6 sama dengan 7. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris ZC min CC masih ada nilai M yang negatif, maka hasil step 2 belum optimal, sehingga perlu dilakukan perhitungan selanjutnya. Langkah yang pertama yaitu melakukan pengujian Z terlebih dahulu, dengan cara mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3, di mana nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 6, X3 sama dengan 0, dan Z sama dengan 540. Sehingga nilai Z sama dengan 50 dikali X1 ditambah 90 dikali X2 ditambah 50 dikali X3 sama dengan 50 dikali 0
ditambah 90 dikali 6 ditambah 50 dikali 0 sama dengan 540, yang artinya hasil tersebut terbukti sama dengan nilai RHS. Langkah selanjutnya yaitu mencari kolom kunci. Pada baris ZC-CC dipilih nilai negatif M yang terbesar, yaitu pada kolom X1 dengan nilai min 14 per 5M. Kemudian untuk mencari baris kunci dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci, yaitu kolom X1. Sehingga pada X2 sama dengan 6 dibagi 2 per 5 sama dengan 15. Kemudian pada X4, 16 dibagi 11 per 5 sama dengan 7,27. Kemudian pada X7, 7 dibagi 14 per 5 sama dengan 2,5. Sehingga pada pemilihan baris kunci kita memilih nilai dengan positif yang terkecil, yaitu pada baris X7 dengan nilai 2,5. Selanjutnya kita menentukan nilai pada baris kunci dengan cara membagi angka baris kunci dengan angka pada perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 14 per 5, sehingga didapatkan hasil 14 per 5 dibagi 14 per 5, 0 dibagi 14 per 5, 12 per 5 dibagi 14 per 5, 0 dibagi 14 per 5, min 1 dibagi 14 per 5, min 3 per 5 dibagi 14 per 5, 1 dibagi 14 per 5, dan 7 dibagi 14 per 5. Kemudian adalah melakukan perhitungan. Yang pertama adalah pada baris ZC-CC. Untuk baris pertama adalah angka pada baris ZC-CC, baris kedua adalah angka pada baris kunci, dan min 14 per 5M adalah angka pada baris ZC-CC yang terkena kolom kunci. Sehingga didapatkan perhitungan min 14 per 5M dikurangi min 14 per 5M dikali 1 sama dengan 0, kemudian 0 dikurangi min 14 per 5M dikali 0 sama dengan 0, sampai dengan 540 min 7M dikurangi min 14 per 5M dikali 5 per 2 sama dengan 575. Kemudian adalah perhitungan pada baris 1. Baris pertama adalah angka pada baris X2, baris kedua adalah angka pada baris kunci, dan 2 per 5 adalah angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Sehingga didapatkan perhitungan 2 per 5 dikurangi 2 per 5 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurangi 2 per 5 dikali 0 sama dengan 1, sampai dengan 6 dikurangi 2 per 5 dikali 5 per 2 sama dengan 5. Kemudian adalah perhitungan pada baris 2. Baris pertama adalah angka pada baris X4, dan baris kedua adalah angka pada baris kunci, dan 11 per 5 adalah angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Sehingga didapatkan perhitungan 11 per 5 dikurangi 11 per 5 dikali 1 sama dengan 0, kemudian 0 dikurangi 11 per 5 dikali 0 sama dengan 0, sampai dengan 16 dikurangi 11 per 5 dikali 5 per 2 sama dengan 21 per 2. Baik, untuk langkah penyelesaian berikutnya merupakan hasil dari step 2 diletakkan pada tabel berikut. Kemudian dilihat pada baris CC-CC masih terdapat angka yang bernilai negatif, akan tetapi untuk nilai M sudah bernilai positif, sehingga perlu dilakukannya kembali perhitungan ulang. Untuk langkah pertama yaitu menentukan uji nilai Z dengan cara mensubstitusikan pada nilai X1, X2, dan X3. Untuk nilai X1 sama dengan 5 per 2, nilai X2 sama dengan 5, untuk nilai X3 sama dengan 0, dan untuk nilai Z sama dengan 575. Sama dengan 50 dikali X1 ditambah 90 dikali X2 ditambah 50 dikali X3. Sama dengan 50 dikali 5 per 2 ditambah 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 0. Sama dengan 575, yang artinya terbukti sama dengan nilai RHS.
Langkah berikutnya yaitu menentukan kolom kunci dengan cara melihat baris JJ yang bernilai angka negatif yang terbesar, sehingga dapat dipilih pada kolom X3 sebagai kolom kuncinya. Untuk langkah berikutnya yaitu menentukan baris kunci dengan cara melihat pada kolom RHS pada baris X2 hingga X1 dibagi dengan kolom kunci yang telah kita pilih, sehingga dapat dihasilkan untuk X2 sama dengan min 35, untuk X4 yaitu 49/8, untuk X1 yaitu 35/12, sehingga dapat dilihat untuk memilih pada baris kunci yaitu angka positif yang terkecil, sehingga untuk pada baris X1 dapat dipilih sebagai baris kuncinya. Lalu kemudian untuk menghitung baris kuncinya dengan cara 1 dibagi 6/7, 0 dibagi 6/7, 6/7 dibagi 6/7, 0 dibagi 6/7, min 5/14 dibagi 6/7, min 3/14 dibagi 6/7, 5/14 dibagi 6/7, dan untuk 5/2 dibagi 6/7. Baik, untuk langkah selanjutnya merupakan perhitungan dari baris JJ, yaitu pada baris pertama merupakan angka pada baris JJ, lalu untuk pada baris kedua merupakan angka pada perhitungan baris kunci, lalu untuk angka min 20 merupakan angka pada baris JJ yang terkena pada kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi kurung min 20 dikali 7/6 sama dengan 70/3. Kemudian 0 dikurangi kurung min 20 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan sampai dengan 575 dikurangi kurung min 20 dikali 35/12 sama dengan 1900/3. Kemudian perhitungan pada baris 1 pada baris pertama adalah angka pada baris X2, kemudian pada baris kedua merupakan angka pada baris perhitungan kunci, kemudian pada angka min 1/7 merupakan angka pada baris X2 yang terkena pada kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi kurung min 1/7 dikali 7/6 sama dengan 1/6, 1 dikurangi kurung min 1/7 dikali 0 sama dengan 1, hingga sampai dengan 5 dikurangi kurung min 1/7 dikali 35/12 sama dengan 65/12. Kemudian untuk perhitungan pada baris 2, pada baris pertama merupakan angka pada baris X4. Untuk baris kedua yaitu merupakan angka pada perhitungan baris kunci. Lalu untuk angka 12/7 merupakan angka pada baris X4 yang terkena pada kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi 12/7 dikali 7/6 sama dengan min 2. Lalu 0 dikurangi 12/7 dikali 0 sama dengan 0. Hingga sampai dengan 21/2 dikurangi 12/7 dikali 35/12 sama dengan 11/2. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita memasukkan nilai hasil perhitungan dari step 3 ke tabel berikut, di mana dapat dilihat pada baris JJ masih terdapat nilai negatif. Oleh karena itu, akan kita lanjutkan ke step berikutnya yaitu step 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menguji nilai Z. Dapat diketahui bahwa nilai X1 sama dengan 0, nilai X2 sama dengan 65/12, nilai X3 sama dengan 35/12, dan Z sama dengan 1900/3. Kemudian akan kita masukkan pada persamaan uji nilai Z yaitu sama dengan 50x1 ditambah 90x2 ditambah 50x3 sama dengan 50 dikali 0 ditambah 90 dikali 65/12 ditambah 50 dikali 35/12. Maka dapat dihasilkan nilai sebesar 1900/3, di mana nilai tersebut terbukti sama dengan nilai RHS-nya. Kemudian, langkah berikutnya yaitu kita akan menentukan kolom kunci dan baris kunci.
Yang pertama, untuk kolom kunci sendiri, kita lihat pada baris CC-CC manakah nilai yang memiliki negatif terbesar. Dapat diketahui bahwa nilai yang memiliki angka negatif terbesar yaitu nilai pada kolom X5, yaitu min 40/3. Oleh karena itu, kolom X5 dapat dikatakan sebagai kolom kunci. Kemudian, untuk menentukan baris kunci, langkah yang harus kita lakukan yaitu dengan membagi nilai yang ada pada kolom HRAS dengan nilai yang ada pada kolom X5. Dapat didapatkan nilai X2 sama dengan 65, nilai X4 sama dengan 11/3, dan nilai X3 sama dengan 7. Di mana untuk menentukan nilai baris kunci, kita akan memilih nilai positif terkecil, yaitu 11/3. Maka 11/3 dapat dikatakan sebagai baris kunci, atau baris X4 dapat dikatakan sebagai baris kunci. Kemudian untuk menentukan angka yang ada di baris kunci nantinya, kita akan membagi nilai yang ada pada baris X4 dengan nilai perpotongan antara baris X4 dan kolom X5, yaitu 3/2. Dengan cara angka negatif 2 dibagi 3/2, 0 dibagi 3/2, 0 dibagi 3/2, 1 dibagi 3/2, 3/2 dibagi 3/2, setengah dibagi 3/2, negatif 3/2 dibagi 3/2, dan 11/2 dibagi 3/2. Kemudian kita akan lanjutkan pada perhitungan. Yang pertama yaitu baris CC-CC. Pada perhitungan berikut, terdapat angka yang ada pada baris pertama, yaitu angka yang ada pada baris CC-CC, dan angka yang ada pada baris kedua, yaitu angka baris kunci. Kemudian, untuk nilai min 40/3 merupakan angka yang ada pada baris CC-CC yang terkena kolom kunci. Kemudian, untuk perhitungannya yaitu yang pertama 70/3 dikurangi negatif 40/3 dikali negatif 4/3 yaitu 50/9. Kemudian 0 dikurangi negatif 40/3 dikali 0 sama dengan 0, sampai dengan 1900/3 dikurangi negatif 40/3 dikali 11/3 yaitu 6140/9. Kemudian, untuk perhitungan baris 1, yaitu angka yang ada pada baris pertama merupakan angka yang ada pada baris X2. Kemudian angka yang ada pada baris X2 merupakan angka baris kunci. Dan nilai 1/12 merupakan angka yang ada pada baris X2 yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya sendiri, yang pertama yaitu 1/6 dikurangi 1/12 dikali negatif 4/3 yaitu 5/18. 1 dikurangi 1/12 dikali 0 sama dengan 1, sampai dengan 65/12 dikurangi 1/12 dikali 11/3 sama dengan 46/9. Lalu, untuk perhitungan baris ketiga, yaitu pada baris pertama merupakan angka yang ada pada baris X3, dan angka yang ada pada baris kedua merupakan angka dari baris kunci. Kemudian nilai negatif 5/12 merupakan angka yang ada pada baris X3 yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya sendiri, yang pertama yaitu 7/6 dikurangi negatif 5/12 dikali negatif 4/3 sama dengan 11/18. Yang kedua, 0 dikurangi negatif 5/12 dikali 0 sama dengan 0, sampai dengan 35/12 dikurangi negatif 5/12 dikali 11/3 sama dengan 40/9. Dilanjutkan dari perhitungan sebelumnya, hasil perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel yang ada pada step 5, sehingga dapat dilihat pada baris CJ-CJ, angkanya telah positif semua dan dapat diartikan nilai telah optimal. Sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 46/9, X3 sama dengan 40/9, dan Z sama dengan 6140/9. Dilanjutkan dengan uji nilai Z, yaitu sama dengan 50 dikali X1 ditambah 90 dikali X2 ditambah 50 dikali X3, sama dengan 50 dikali 0 ditambah 90 dikali 46/9 ditambah 50 dikali 40/9, sama dengan 6140/9, sehingga nilai Z terbukti sama dengan nilai RHS.
Adapun kesimpulannya, solusi optimal didapat dengan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 46/9, X3 sama dengan 40/9, dan Z sama dengan 6140/9. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.